Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sobat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang sudah Allah limpahkan pada kita. Salawat dan salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan bulan penuh kenikmatan, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menjadi panduan bagi kita semua, yaitu bulan Ramadan. Sobat cendekia yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan puasa yang pertama di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan sampai pada titik akhir dari bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi sarana bagi kita untuk melatih agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan dari ibadah puasa adalah untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan salah satu karakter yang ada pada orang yang bertakwa adalah dia memiliki karakter ikhlas, menjadi orang yang mukhlis. Maka puasa adalah merupakan sarana untuk melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, yaitu dengan cara memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Salah satu pendidikan Ramadan ialah untuk membentuk setiap muslim menjadi pribadi yang mukhlisin, yaitu seorang muslim yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan besarnya pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa secara eksplisit. Ketika melihat beberapa ibadah yang lain seperti sholat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan besarnya pahala yang akan diberikan untuk mereka yang melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Sholatul jamaah tafdulu sholatal fardhi bisab'i wa isyrina darajah. Bahwa sholat yang dilakukan secara berjamaah itu lebih baik 27 derajat daripada sholat yang dilakukan sendirian. Adapun dalam riwayat yang lain disebutkan 25 derajat. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menerangkan besaran pahala ketika membaca Al-Qur'an. Dalam hadisnya, Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyril amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas pahala 10 kali lipat seumpamanya. Nah, dalam perkara tersebut Rasulullah menjelaskan detailnya pahala yang akan Allah berikan kepada mereka. Bahkan dalam ibadah sedekah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Demikianlah bahwa ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran hingga bersedekah telah dijelaskan dengan sangat detail besaran pahala atau balasan kebaikan atas ibadah tersebut. Adapun ibadah puasa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam justru tidak menjelaskan berapa banyaknya pahala yang akan diperoleh.
Dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, yaitu untuk Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pahala orang yang berpuasa. Maka puasa tersebut melatih setiap muslim untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Jika ibadah yang lain itu dapat diketahui atau ditampakkan kepada orang lain, sehingga potensi terjadinya riya atau sum'ah sangat besar. Lain halnya dengan ibadah puasa yang hanya dapat diketahui oleh hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala saja. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid mendefinisikan tentang ikhlas. Al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallahi wala mujazian siwahu. Ikhlas adalah ketika engkau tidak mengharapkan seseorang melihat apa yang engkau kerjakan kecuali Allah. Dan ketika seseorang berbuat sesuatu kebaikan dan ia tidak berharap kepada orang lain agar mereka mengapresiasi apa yang dikerjakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ikhlas ialah seseorang yang beramal bukan karena manusia, tetapi semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memberikan satu analogi yang indah untuk menjelaskan makna ikhlas tersebut. Ya, satu contoh, ketika ada secangkir kopi ditambahkan dengan gula, kemudian diminum oleh seseorang, maka komentar mereka biasanya mengatakan, sedapnya kopi ini. Padahal yang menyebabkan sedap tidak lain ialah karena ada gula di dalamnya. Ketika ada secangkir teh yang ditambahkan gula, kemudian diminum oleh seseorang, maka komentarnya, sungguh manis teh ini. Dan tidak ada yang mengatakan sungguh manis gula ini. Dan mereka akan menyebut zat lain bukan gula yang disebutkan. Ketika seseorang makan roti yang diberikan gula padanya, maka sekali lagi gula tidak disebutkan, bahwa ia yang telah menyebabkan kopi, teh, dan roti menjadi sedap dan manis. Namun ketika ada seseorang terkena penyakit diabetes atau penyakit gula, maka yang disalahkan ialah bukan kopi, teh, atau rotinya, melainkan yang disebut ialah gula. Begitulah dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tidak selamanya kebaikan yang ditanam akan berbuah apresiasi, pujian, dan sanjungan dari orang lain. Maka sudah selayaknya, sebagai manusia mesti banyak belajar kepada makhluk Allah yang bernama gula itu, guna menumbuhkan rasa keikhlasan di dalam dirinya. Sehingga segala perbuatan, tingkah laku, dan amal ibadah apapun dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu perlu juga belajar dari makhluk Allah yang lain, yaitu akar. Akar merupakan sesuatu yang sangat penting agar pohon dapat tumbuh kokoh dan rindang. Ia berusaha untuk masuk menembus ke dalam tanah, bahkan bebatuan, hanya untuk mendapatkan air, di mana air tersebut semata-mata untuk keperluan batang pohon yang dengannya tumbuh bunga, ya, pebuahan dan dedaunan yang rindang untuk menampakkan eloknya di dunia. Yang kemudian manusia melihat lantas mengatakan, sungguh betapa indahnya pohon itu. Sementara akar tidak pernah iri meski tidak pernah disebut. Bulan puasa memberikan pelajaran untuk membentuk setiap muslim menjadi pribadi yang mukhlis. Maka seorang mahasiswa atau pelajar, ketika mereka sudah mati-matian belajar menghadapi ujian, kemudian hasil yang mereka dapatkan mungkin mengecewakan serta tidak sesuai harapan, maka sesungguhnya yang demikian itu ialah ujian keikhlasan. Apakah mereka telah benar-benar ikhlas dalam belajar dan apa yang dipelajari? Ketika seorang guru, dosen, atau karyawan yang mendapat suatu hasil yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka disitulah letak ujian keikhlasan tersebut. Ketika seseorang berbuat secara totalitas untuk mempersembahkan sesuatu untuk orang lain, tetapi tidak mendapat sanjungan dan apresiasi, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu ialah ujian keikhlasan. Oleh karena itu, jadikanlah momentum Ramadan untuk menempa dan melatih diri agar menjadi pribadi takwa dan juga senantiasa berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal baik apapun yang dikerjakan benar-benar diterima oleh Allah, kemudian menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari akhirat kelak. Demikian sobat cendikia yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan
apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita mampu merampukan pada titik akhir dari bulan Ramadan pada tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.